Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Jadikan siapapun yang kau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba yang yakin padamu, menjadi hamba yang bersih hatinya, yang khusyuk ibadahnya, yang kau ijabah doanya, yang kau berikan sakinah di hatinya, dan kau karuniakan istiqomah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, kalau sudah doa, ada yang mengangkat tangan dan mengusap wajah. Ada juga yang mengangkat tangan tidak mengusap wajah. Ada yang meyakini bahwa belum ditemukan dalil yang sahih tentang mengusap wajah. Tapi ada juga dalil Rasul mengangkat dan mengusap dianggap doif, tetapi banyak riwayatnya sehingga dianggap hasan, baik, sehingga ada yang mengamalkan. Jadi kalau ada yang mengusap dan tidak mengusap, dua-duanya memegang dalil. Jangan menilai. Yang penting yang diusap wajah masing-masing. Dan kalau mau mengusap wajah, pakai tangan masing-masing. Baik, kita akan kaji nomor 56 dulu Ustaz. Ya, bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 56. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mali nataiju husnil ahwali, wa husnul ahwali minat tahakkuki fi maqalatil inzali. Baiknya amal perbuatan itu sebagai hasil dari baiknya budi dan hati, dan baiknya hati itu sebagai hasil dari kesungguhan. Istiqomah pada apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni bergerak dari apa yang didudukkan oleh Allah. Rasul mengapa diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Orang Islam yang paling paham Islam, cirinya akhlaknya paling baik. Orang Islam yang ibadahnya paling bagus, cirinya akhlaknya paling baik. Ayyul mu'minina afdalu, mana orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi akhlak itu merupakan ciri pemahaman Islam, ciri ibadahnya bagus, ciri imannya kuat, ciri orang yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi jangan lihat sorbannya, jangan lihat popularitasnya, jangan lihat followersnya, tapi lihat akhlaknya. Timbangan terberat di akhirat itu timbangan akhlak. Ketika dibangkitkan Rasulullah SAW, siapa yang paling dekat ketika dibangkitkan adalah yang paling mulia akhlaknya. Dari mana keluarnya akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu keluarnya dari hati yang baik. Ya, hati. Ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu.
Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu, bukan kalbun. Qalbun. Apa bedanya qalbu dengan kalbun? Kalau kalbun itu anjing ya, kalau qalbun ini hati. Jadi kalau ada orang akhlaknya kurang baik, berarti apanya yang kurang baik? Hatinya. Hati dibagi tiga, ada yang menyebut qalbun mayit, hati yang sudah mati. Ada qalbun marid, hati yang sakit. Dan ada qalbun salim, hati yang selamat, yang sehat. Sebetulnya salim itu di atas sehat, fit. Kalau kesehatan tuh ada yang sehat, ada yang fit. Nah, hatinya sangat baik. Orang akan mudah berakhlak baik kalau hatinya qalbun salim. Yang berjumpa dengan Allah nanti, yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 889. Ingat, suatu hari yang tiada manfaat, yaumal la yanfa'u malun, harta maupun mal, harta dan anak-anak, kecuali illa man atallaha, yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Hati. Apakah banyak ilmu pasti hatinya bersih? Jawab, belum tentu. Ada yang banyak ilmu jadi ujub, jadi sombong. Apakah banyak ibadah hatinya langsung bersih? Belum tentu. Ada yang dengan rajin ibadah jadi sombong, jadi ujub. Makanya dari mana baiknya hati? Nah, baiknya hati itu menurut Imam Ibnu Athaillah adalah dari kesungguhan, mujahadah, istiqomah, sungguh-sungguh berusaha istiqomah dengan yang Allah sukai. Karena rumus hidup ini sebetulnya tidak terlalu rumit. Lakukan, tinggalkan, cuman dua. Lakukan yang Allah suka, tinggalkan yang Allah tidak suka. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, niatnya sungguh-sungguh lillahi ta'ala, dan berusaha istiqomah, langsung itu hati jadi bersih nanti. Dari hati bersih, akhlak jadi bagus. Berarti kenapa hati kita kotor? Karena kita tidak sungguh-sungguh mencari ridho Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi masalahnya itu kesungguhan, nyari siapa. Apakah pesantren bisa soleh, bisa bersih hatinya? Belum tentu. Apakah kuliah di perguruan tinggi Islam bekal jadi soleh, bekal jadi bagus akhlaknya? Belum tentu. Apakah menghafal Al-Quran bisa jadi baik akhlaknya? Jawab, belum tentu. Tergantung sungguh-sungguh nyari apa. Kalau carinya, cari gelar, cari pangkat, cari pujian orang, cari kekaguman orang, cari imbalan dunia dari ilmu dan amal, maka tidak bisa sampai ke Allah. Jadinya seperti ngirim paket salah alamat, tidak akan sampai. Saya mohon maaf ya Bu ya, ini keluhan ini jangan dimasukkan ke hati. Ada suami yang pernah mengatakan, istri saya ini ke pengajian itu semangat seperti makan obat,
sehari 3 kali. Tapi perubahannya itu yang jelas itu hanya pada seragamnya berubah terus. Sedang kelakuannya awet. Galaknya, judesnya, cerewetnya. Dan peningkatannya itu yang jelas pada cicilan. Bukan ningkat iman. Ini hanya gosip. Jangan dipercaya ya, karena sebetulnya benar ada yang ngomong gitu. Sama Darut Tauhid dari tahun 90. Siapa nanti di sini yang paling bagus akhlaknya? Sederhana Pak, yang paling sungguh-sungguh cari ridho Allah itu. Kalau di Darut Tauhid hanya nyari kerjaan, lewat. Nggak berubah walaupun lama di sini, walaupun senior di sini nggak berubah, kelakuannya sedikit perubahannya. Kalau di Darut Tauhid semangat tapi cari jodoh aja misalkan, lewat. Cari jabatan kedudukan, lewat. Tapi kalau di sini atau dimanapun yang dicari adalah sungguh-sungguh ingin jadi orang yang disukai Allah, Allah pasti tahu Pak. Pasti tahu. Dan Allah nanti yang akan menuntun. Allah bukakan hatinya jadi mudah paham. Nanti dapat ilmu, dimudahkan mengamalkannya. Apakah orang yang banyak amal pasti jadi dekat dengan Allah? Belum tentu juga. Karena ada orang yang ingin dianggap soleh, solehah, ingin diakui sebagai ustad, ustazah, hafiz, hafizah, qori, qori'ah. Kalau sibuknya mencari ilmu dan beramal hanya demi dinilai orang, tidak nyampe ke Allah. Walaupun hafal Qurannya, walaupun ceramah kesana sini, dalilnya ngolotok, tapi hati enggak. Nah kalau orang tidak serius ke Allah, itu ilmu sulit diamalkan. Jadi maaf ya, rada-rada mirip kalau tidak hati-hati seperti keledai bawa buku. Bukunya manfaat, tapi bagi keledai sendiri nggak jadi manfaat. Jadi artinya apa? Artinya sebetulnya bukan hebatnya ilmu yang paling penting, hebatnya kesungguhan mencari keridhaan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sebuah amal kecil nih ya, misal mungut sampah atau ada puntung rokok diambil, tidak ada yang lihat, tidak diposting sama sekali, dia pungut, tapi dia yakin, ya Allah, saya takdir melihat sampah ini, engkau yang mengatur, saya pungut sampah ini, semoga engkau ridho, buang. Boleh jadi itu mungut sampah itu lebih hebat daripada tabligh akbar yang merasa bangga dengan jamaah yang banyak, yang merasa bangga dengan dipuji orang. Karena tidak ada yang kecil di sisi Allah kalau ikhlas, tidak ada yang besar dalam catatan Allah kalau tidak ikhlas. Jadi urusan dengan Allah mah bukan urusan banyaknya follower, bukan urusan terkenal atau tidak. Penting tidak sih terkenal, hadirin? Tuh kan nggak jawab, berarti bingung. Penting tidak jadi orang terkenal? Ragu-ragu. Penting tidak jadi orang ngetop? Tidak penting sama sekali, nggak penting. Perlukah kita punya medsos? Tergantung. Tidak penting. Yang terpenting dalam hidup ini adalah setiap yang kita lakukan Allah suka itu. Mana Bu yang penting bagi ibu? Disukai suami atau disukai Allah? Mana yang penting?
Dua-duanya. Mana yang terpenting? Tenang, kadang-kadang memerlukan kesabaran. Penting tidak disukai suami, disukai Allah penting. Mana yang terpenting? Disukai Allah. Tidak boleh sama, karena suami itu makhluk serba terbatas. Kalau ibu sibuk ingin dicintai suami sampai mengabaikan amalan yang disukai Allah, namanya DTA, derita tiada akhir. Mengerti? Karena ibu sudah mendahulukan suami daripada Allah. Sayang ke suami boleh, ingin disayang suami wajar, tapi ada yang lebih penting kita cari. Siapa? Allah. Nah begitu hadirin. Jadi kalau orang dari awalnya sudah senang ke Allah, ya, itu Allah tahu. Wa huwa alimum bidati sudur. Allah tahu apa yang dibisikkan di dalam hati ini. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Surat Qaf ayat, ayo masa nggak hafal yang gini-gini. Ayat 16 berapa? Ya, surah walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami menciptakan insan wa nahnu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jadi urusan dengan Allah aslinya adalah urusan main hati. Ini penting. Nah, kita seringnya urusannya urusan acting. Seperti sholat barusan, sholat asar. Sholat apa barusan ibu-ibu? Berapa rakaat? Alhamdulillah, benar. Allahu Akbar, mulut menyebut nama Allah, tangan bertakbir, badan ngadep kiblat, sholat rapi, tapi hati belum tentu ke Allah. Betul? Bayangkan ini serius nih, mulut nyebut nama Allah, badan ngadep ke Allah, hati tetep ngelantur. Ah, si Agim itu yang imamin bukan ya? Terus rewel. Kok nggak bersuara ya Fatihahnya? Asar bu, bukan maghrib. Berapa banyak kita mengucapkan salam, assalamualaikum, mulut bersalam, hati enggak. Berapa banyak kita istighfar, astagfirullah, 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 mulut istighfar, di sini enggak minta ampun ke Allah. Nah itulah masalah kita teh kurang main hati. Kita baru ingat hati kalau sakit hati atau patah hati atau apa bu? Iri hati. Kalau sepatu dimasukkan ke hati, sepatu bagus jadi tinggi hati. Lihat yang lebih bagus, iri hati. Sepatu keinjek, sakit hati. Nah itulah kita main hatinya teh kalau nyimpen barang. Sudah segitu aja, bisa dipahami. Sebetulnya saya belum begitu jelas, tapi sudah paham, ya sudahlah. Jadi sekarang harus bagaimana nih?
Ya itu dia, kita kembali mundur. Kalau ingin akhlaknya bagus, maka hati harus bagus. Hati yang bagaimana yang bagus? Yang sungguh-sungguh memang ingin disukai Allah dari apapun yang kita lakukan. Kenapa rajin nyapu? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, karena Allah sesungguhnya mencintai orang yang berbuat baik. Kenapa rajin? Supaya Allah ridho ke saya. Dah gitu aja. Kenapa baik sama tetangga? Supaya Allah suka. Karena Allah nyuruh, Allah suka. Ibu, kenapa ibu sabar padahal suaminya sering mengambek? Karena Allah nyuruh sabar dan Allah cinta kepada orang sabar. Jadi Allah wah terus. Kenapa kok dagang jujur? Karena Allah nyuruh jujur dan Allah suka kepada orang yang jujur. Itu aja, nggak ada lagi yang lain. Karena disuruh Allah, karena Allah suka. Selesai. Jadi kita mah nggak ada urusan dengan dipuji orang, dengan dikagumi orang, dengan dihormati orang, dengan orang balas budi, dengan karir, pangkat. Wah, itu mah urusan Allah yang ngebagikan. Urusan kita mah itu aja, sungguh-sungguh istiqomah ngejar Allah. Nanti kita dikasih ilmu, nanti ilmu amalkan lagi. Kenapa rajin tahajud? Ya, karena Allah suka sama yang tahajud. Selesai. Kan ada yang tahajud demi hutang lunas. Nanti hutang lunas, tahajud lunas. Ada yang sedekah. Kenapa sedekah? Ya, saya punya hutang 10 juta, sengaja saya sedekah 1 juta supaya Allah ngebayarin hutang saya. Boleh begitu? Bingung ya. Nyebut boleh takut salah, nyebut enggak takut salah juga, jadi diam. Kalau Allah janji melipat gandakan, lalu kita beramal karena Allah menjanjikannya, enggak apa-apa. Tapi ada yang lebih bagus. Kenapa sedekah? Karena Allah suka kepada orang yang sedekah. Udah sedekah doa minta lunas utang, silahkan. Udah tahajud doa minta lunas utang, silahkan. Tapi jangan sampai tahajud untuk lunas utang. Jelas hadirin? Ngapalin Quran supaya apa? Supaya dapat beasiswa. Rugi. Ngapalkan Quran kenapa? Karena Allah seneng. Saya baca, semoga setiap huruf yang saya baca membuat Allah sayang sama saya. Udah selesai. Mau cepet apal, mau rada susah apal, beda-beda tiap orang kemampuannya. Tapi tiap huruf membuat kita disukai Allah, itulah yang terpenting. Nah hadirin sekalian, jadi sebetulnya tidak terlalu ribet hidup ini ya. Yang ribet itu ingin dipuji orang, ingin dikagumi orang. Coba Bu, punten ya, maaf, ribet mana? Mau masak atau mau ke undangan? Kenapa ribet? Repot. Apa itu jilbab apa namanya, jilcong jilbab pocong. Bu, Ibu, bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Pembela diri ya. Boleh Bu, yang tidak boleh itu lelaki ingin kelihatan cantik. Cantik untuk siapa Bu? Suami siapa? Mereka sendiri bingung. Sebab suaminya mah nggak pernah dikasih yang cantik.
mau ke undangan dandan demi dinilai orang, giliran dilihat suami yang lebih berhak, kerudung dibuka, rambut rancung juga cuek ganti pakaian ketek menyebar cuek bedak sep begini, jadi lipstiknya di sini juga tuh. Kayaknya bukan amal kalau gitu ya. Lebih sibuk ingin dinilai orang. Bukan tidak boleh berpenampilan baik, tapi niatnya harus benar. Nah, ini yang dapat saya pahami, bahwa orang bisa berakhlak baik kalau hatinya baik. Hatinya itu bisa baik kalau sungguh-sungguh dan berusaha istiqomah nyari ridho Allah. Ini sumbernya. Jadi dalam hal apapun, baca Quran, sholat, sedekah, nyapu, beres-beres, ngurus anak, ngedidik keluarga, pokoknya mah enggak usah ribet dengan dunia berikut isinya. Enggak usah ribet dengan penilaian, penghargaan, pujian, pengakuan, balas budi. Itu mah enggak ada apa-apanya, nanti ada sendiri ya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita, apa yang kita lakukan jadi amal soleh, diterima oleh Allah, dan itu yang bekal kita pulang nanti. Gimana tentang rezeki? Rezeki itu sepenuhnya milik Allah, dibagikannya oleh Allah sesuka Allah, baik jumlahnya, waktunya, dan itu mudah bagi Allah. Mau yang kaya, yang sedang, yang miskin, sama, yang membagikannya Allah, sesuka Allah. Dan rezeki dibagikan itu bukan tanda kesuksesan, bukan tanda kemuliaan. Nggak usah pengen kekayaan orang lain, nggak perlu. Yang penting rezeki yang Allah titipkan ke kita barokah. Nggak usah ngebanding-banding, dan tidak akan sama. Jangankan semajelis taklim, seibu sebapa saja beda-beda itu rezekinya ya. Nggak usah pengen rumah tetangga, Bu. Pertama, itu bukan punya ibu. Yang kedua, ya, pengen juga nggak akan dikasihin ya. Udah, nggak usah ngebanding-banding. Di Darut Tauhid karyawan ada 1.300, nggak usah ngebanding-banding. Kok itu motornya bagus? Makin lihat motor dia bagus, makin jelek motor kita ya. Sebelum lihat motor itu bagus. Jadi motor bagus jelek itu tergantung pembanding. Nggak usah banyak keinginan. Ingin nggak dikasih oleh Allah, ngebenggul di sini. Nggak ingin dikasih oleh Allah, datang hadirin ketemu. Satu-satunya ngebagikan rezeki itu Allah. Tidak harus pakai ingin kalau Allah mau ngasih itu. Pakai syukur, qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan, senang, terima kasih. Puas dengan yang ada, Allah tahu. Syukur dengan apa yang ada, gampang didatangkan oleh Allah. Nggak usah pakai sakit hati. Banyak keinginan tuh menderita. Ngomong-ngomong, ibu-ibu udah tahu belum ciri orang bijak tuh bisa membedakan keinginan dan keperluan? Orang yang kurang dewasa nggak bisa membedakan. Pusing hari-hari itu antara ingin dan perlu tuh nggak ngerti. Coba makan perlu atau ingin? Kalau restoran, pilihan restoran keinginan atau keperluan? Nah, mulai jelas ya. Sate yang enak, yang besar-besar ya, yang harga satu tusuknya itu 20.000, itu keperluan atau keinginan? Tenang ya, yang kita perlukan keinginan atau keperluan? Tuh, nggak perlu sate gede-gede amat, yang penting banyak ya kan.
sedikit perlunya. Orang yang kolesterol mah nggak perlu Pak daging-daging yang ruwet-ruwet kayak gitu ya kan, apalagi yang pakai gigi palsu dagingnya lihat ya, itu kan bisa menghilangkan gigi. Bu, Ibu, sepatu perlu atau ingin? Perlu. Warna sepatu, nah gitu ya. Tas perlu atau ingin? Ya udah cukup kantong kresek ya kan. Mereknya harus ini, itu teh menderita. Makin banyak keinginan teh makin menderita. Sholat tidak khusyuk, dikit-dikit tersinggung, kerjanya browsing terus, nelpon sana nelpon sini, saking ingin. Udah gitu nyicil, anak-anak pada enggak makan demi cicilan. Udah dapat berapa lama senengnya tuh dengan keinginan, enggak lama. Udah gitu mah menderitanya aja cicilannya yang lama ya. Nah, orang yang ingin keridhaan Allah, maaf ya, lebih sibuk, cukup perlu saja. Begitu. Cik jam perlu atau ingin? Nah, mereknya itu ingin. Kalau jam makin mahal makin cepet tidak? Kalau gitu yang murah saja deh. Pasti pengen tahu jam saya ya. Kalau saya namanya BKP, Benghar ku pamere, hadirin, jadi banyak yang ngasih, alhamdulillah. Gak usah iri hadirinnya, sebab gak akan dikasihin. Silakan, cukup. Ada yang mau ditambahkan Ustaz? Ada yang akan didiskusikan, ditanyakan, silakan. Ibu dari mana yang tadi Bu? Dari tadi, alhamdulillah ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, selesai acara kita ini. Ya Bu, boleh dibantu mikrofonnya? Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Ya, saya mau tanya ya, andaikan ada seorang suami yang melarang istrinya pergi mencari ilmu, tolabul ilmi ya, selalu suaminya berkata tinggal aja di rumah, cukup dengan mendengarkan di radio atau di televisi. Sedangkan ada lebih baik melangkah ke majelis daripada hanya mendengarkan di rumah gitu. Gimana tuh hukumnya? Baik, mendengar radio mencari ilmu baik, ke majelis taklim baik. Apa bedanya? Bedanya adalah perjuangannya dinilai oleh Allah. Tiap langkahnya juga bisa, ongkos yang dikeluarkannya, tenaganya, semuanya disaksikan dan dihitung oleh Allah, pasti dibalas. Suasana majelis taklim juga beda ya, itu baik. Tapi mencari ilmu di tempat majelis taklim sepanjang tidak jadi fitnah, itu lebih baik. Di sini ada malaikat yang tidak kita lihat, yang terus berdoa ke Allah agar kita mendapat curahan rahmat, agar mendapat ampunan. Bahkan yang tidak sengaja saja datang ke majelis ilmu, kalau Allah mau ampuni, dia bisa kebagian ampunan Allah. Hebatnya di antara keutamaan majelis ilmu. Bagaimana kalau suaminya melarang? Jangan kecil hati ya, ajak bicara baik-baik. Karena boleh jadi suami melarang ada alasan tertentu, khawatir di jalan, atau cemburu lah, atau khawatir misal ya. Makanya kalau suami berkata begitu jangan kecil hati, karena boleh jadi ini adalah bahan tukar pikiran. Tapi yang paling penting adalah Allah lah yang membulak-balik hati suami. Ibu harus lebih banyak tobat ya, jangan-jangan selama ini ikut pengajian kurang ngepek ke rumah tuh bagian ngaplek, maksudnya udah capek,
Bu, jangan nyuruh-nyuruh, gue capek habis pengajian. Jadi suami kebagian sisa. Pak, ngepel aja, ibu udah capek pengajian ilmu nih, udah berat. Misal evaluasi diri, banyak istighfar, banyak sujud, banyak doa, diskusi dengan suami, ya. Tidak hari ini, besok mungkin diizinkan. Allah Maha tahu kesungguhan ibu, keikhlasan ibu, dan ketawakalan ibu. Gitu. Cara baik-baik, ya. Tidak ada yang ngunci dalam hidup ini. Sekarang tidak, besok bisa boleh. Sekarang iya, besok bisa dilarang, ya kan? Allah yang ngebulak-balik hati. Gitu, Bu. Enak begitu dengarnya, apalagi mengamalkannya, ya. Ya, ini Kok rasanya enak ya? Biasanya jengkel. Dengar ya, masalah itu bertambah gara-gara tidak bisa mengendalikan nafsu. Jadi di rumah tuh kalau bicara tanpa emosi mah lebih banyak beresnya. Permasalahan kecil jadi besar tuh bukan karena masalahnya, karena nafsunya. Emosi wae, baik yang ngomong maupun yang nolak. Makanya judul penting kalau mau menyelesaikan masalah, jangan memperturutkan hawa nafsu. Lihat berita-berita ya di media, telah terjadi ini zina gara-gara apa? Nurutin nafsu syahwatnya. Telah terjadi ini korupsi gara-gara apa? Dia udah kaya, nurutin nafsu keinginan duniawinya. Telah terjadi pemukulan karena apa? Nafsu amarahnya. Telah terjadi ini kekenyangan karena nafsu ngagiling wae hadirin. Loh iya, yang tidak tahan nafsu mah apa? Makan terus, ngagiling wae terus, memamah biak ya. Oh, nah itu nafsu hadirin. Karena memamah biak itu ya itu yang berkembang ya. Lanjut, ada pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ya boleh dipinjamkan sebentar ya Bu. Ada satu lagi. Ya Ibu santri baru ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malaysia. Malaysia, Masya Allah. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Malaysianya di mana Bu? Kuala Lumpur. Kuala Aslinya Lumpur. Negeri Sembilan. 9? Banyak sekali, alhamdulillah. Baik, kenapa Ibu ikut program Masa Keemasan ini? Saya sudah lama nak datang di sini, 3 tahun lepas lagi. 3 tahun lepas tuh 3 tahun yang lalu. Ya. Ya, sudah. Tapi tak kesampaian sebab COVID kan? Oh, jadi maksudnya 3 tahun yang lalu sudah lepas, sudah mau daftar tapi kena COVID jadi baru bisa sekarang. Ya. Tahu dari mana? Dari Ikrom Selangor. Oh, alhamdulillah. Sama siapa di sini? Sama kakak. Sama kakak. Alhamdulillah. Apa yang terasa ikut di sini? Oh, Masya Allah. Oh, tak bisa dikatakan kata-kata ya. Benar gitu. Ya, tak mengapa. Saya malah mau ke Kuala Lumpur, Bu. Nanti ya sudahlah ya, Ibu di sini, saya di Kuala Lumpur, tukeran. Silakan Bu. Maksud Al-Hikam itu Ustaz. Apa? Maksud Al-Hikam itu apa? Kitab Al-Hikam ya. itu, hikam itu bijaksana. Ini salah satu kitab yang banyak dibahas di dunia ini. Saya tidak mengerti apa ini kitab tasawuf atau tidak ya, karena intinya saya bukan ahli tasawuf, bukan yang paham tarekat, tidak ikut tarekat, tetapi saya membaca kitab ini banyak manfaat yang bisa membuat tambah yakin ke Allah. Kan tidak rumit ya, orang bisa, baiknya amal datang dari baiknya hati datang dari kesungguhan dan keistiqomahan cari ridho Allah. Nah seperti itu, kalimat-kalimatnya bijaksana. Begitu. 40 hari di sini nanti siap Ibu? Insya Allah rasanya sebab kalau selepas 30 hari perlu visa kan?
So, buat masa sekarang saya ambil 30 hari. Kalau Oh, kakak, visanya 30 hari ya. no. Kalau mau 40 hari kena ambil visa. Kalau 30 hari tidak perlu visa. Oh, iya. Untuk bergantung pada kakak. Kalau kakak mau bayar ya terus sampai 40 hari. Oh, ya. Jangan bergantung ke kakak ya. Kakak bayarlah supaya selesai 40 hari. Dia yang bayar, Ustaz. Iya. Jadi Bu, begini ya Bu ya. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. InsyaAllah. Jadi dari Malaysia Allah ajak ke sini. Allah cukupi rezekinya lewat kakak. Allah yang menggerakkan, semuanya Allah yang menggerakkan. Tidak mungkin ada kebaikan kecuali dari Allah. Maka syukurlah ke Allah, berterima kasihlah ke kakak. Ya, kakak 40 hari ya, bayarkan. Ini bukan anjuran, perintah ya. Saya tanggal 30 tanggal 1 September di Kuala Lumpur 5 hari insyaallah. Anak sekolah di sana. Memang pindah-pindah ya anak sini. Begitulah ya dunia ini. Terima kasih. 3 ada bapak-bapak. Ibu mau nanya. Kan sebelahnya sudah nanya barusan. Kan? Sudah ibu nanya ke sebelahnya aja ya. Silakan. Oh ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya jamaah An-Nur dari Jakarta. Saya akan menanyakan Pak Kiai, bagaimana caranya supaya kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara istiqomah. Soalnya saya terus terang pembosan orangnya Pak Kiai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu dulu. Shh, tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kenapa ke sini? Ya pengen tahu Pak Kiai. Pengen tahu. Jauh dari Jakarta ke sini? Ya cukup jauh juga. Ya, capek? Ya. Ya, capek ya. Ongkos enggak? Pakai ongkos enggak? Iya Pak Kiai. Kenapa ke sini? Pengen tahu ke sini Pak Kiai. Hanya pengen tahu aja. Pengen tahu orangnya, pengen tahu ilmunya, pengen juga nasihatnya. Nggak usah tepuk tangan. Aduh si ibu main gini-gini aja ditepukin. Nah, namanya ambak Bu. Ibu merasa bekal dapat manfaat di Bandung, benar? Sehingga ibu ngeluarin ongkos, waktu, tenaga, namanya ambak. Karena ada manfaat bagiku. Makin besar manfaat yang kita akan raih, kita makin semangat. Kenapa orang mau haji? Lama 40 hari, biaya, karena ingin dapat manfaat. Diampuni dosa, jadi ahli sorga. Nah, ibu kalau ingin istiqomah, ibu terus belajar supaya tahu manfaatnya. Kenapa tahajud terus? Karena orang tahajud dicintai Allah, doanya diijabah, dosanya diampuni. Karena tahu manfaat, jadi rajin tahajud gitu. Jadi supaya ibu istiqomahnya cari ilmu dulu supaya tahu manfaatnya ya Bu ya. Ibu pembosan? Hidup bosan enggak Bu? Bu? Iya Pak Kiai. Hidup bosan enggak? Udah pengen udahan enggak? Kalau ada masalah kadang-kadang bosan menghampiri saya. Oh gitu. Emang mau kemana habisnya kalau hidup ini bosan Bu? Enggak boleh bosan. Ya itu Pak Kiai perlu nasihat yang banyak gitu Pak Kiai. Iya benar, itu kan tadi jawabannya begitu. Jangan bikin saya jengkel ya Bu ya. Ya terima kasih Pak Kiai. Oh, saya udah. butuh digituin Pak Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini kaum saya nggak ada yang nanya nih. Biasa lelaki mengalah ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan kah? Tidak ada. Terima kasih Ibu Bapak yang baik. Dengar ya, kita ciptaan siapa? Kita milik siapa? Kita ada dalam kekuasaan siapa? Kita tinggal di bumi milik siapa? Siapa yang menjamin rezeki kita? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang bisa ngampunin dosa? Siapa yang bisa membuat kita bahagia? Siapa yang bisa membuat kita husnul khotimah? Siapa yang bisa memasukkan kita ke surga? Tuh, kalau Allah segala-galanya, kenapa Allahnya sisa di hatinya? Ini masalah terbesar kita. Kebanyakan mikir, tapi ke Allahnya dikit. Harusnya 3 rumusnya. Segala urusan kembali ke Allah. Ini sebetulnya bahan ceramah nanti malam ya. Apapun Allah, Allah, Allah. Urusan apapun balik ke Allah, karena setiap urusan ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam kekuasaan Allah. 1, jangan lama-lama mikirin apapun kecuali kembali ke Allah. 1. 2, yang kedua, kalau ingin bahagia selalu bergantung ke Allah, membutuhkan pertolongan Allah, memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan. Mau bicara, mau tidur, mau kerja, mau ngobrol, mau makan, ke Allah. Karena makan aja bisa keselak tuh. Ada kan yang makan pecel lele? Di sini durinya 1, 300.000. Untung 1, coba 10, 3 juta. Naik sepeda, gak ada jaminan selamat. Kita selalu memerlukan pertolongan Allah setiap saat. Makanya wasiat Rasulullah kepada Siti Fatimah, ya hayyu ya qayyum birahmatika astagits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, mengurus segala-galanya terus menerus, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Setiap saat minta tolong Allah. Dan yang ketiga, kuncinya kalau mau jadi ahli zikir harus yakin dengan semua janji jaminan Allah. Enggak usah ragu. Yakin Allah melihat, yakin Allah menjamin rizki, yakin Allah menolong. Makin yakin, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Segala urusan kembali ke Allah, setiap saat meminta pertolongan Allah, dan selalu yakin dengan segala janji jaminan Allah. Kalau ini dapat, kita akan zikir terus-terusan. Terima kasih, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd, la ilaha illa ant, wahdaka la syarika lak. Ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ardhul jalali wal ikram. Ya arhamar rahimin, Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis penuh dengan ampunan-Mu. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat kami, sekelam dan sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang kami lakukan. Ya Allah, kuatkan iman kami agar bisa menjauhi maksiat. Kuatkan iman kami agar tidak diperbudak nafsu dan syahwat. Ya Allah, lindungi kami dari silau duniawi. Hujamkan di hati kami hati yang qanaah, hati yang selalu puas dengan apapun yang Engkau beri, hati yang selalu bersyukur dengan karunia-Mu. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu yakin kepada janji jaminan-Mu,
hati yang senantiasa berbaik sangka dengan segala takdir-Mu, hati yang ridho dengan apapun yang Engkau tetapkan untuk kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar kami menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu, senantiasa bersyukur kepadamu, senantiasa bisa mengabdi beribadah dengan baik dan benar. Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, rizkikan kepada kami istiqomah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, jadikan hari yang tersisa dari hidup ini hari yang penuh barokah. Karuniakan kepada kami nikmatnya solat yang khusyuk, doa-doa yang Engkau ijabah. Hujamkan di hati kami hati yang sakinah. Karuniakan rumah tangga yang penuh barokah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh solehah. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan dan kehinaan. Ya Rob, cukupi kami hanya dengan rizki-Mu yang halal, yang berkah ya Allah, dan lapangkan hati kami menjadi ahli sedekah. Ya Allah, sehatkan lahir batin kami, lepaskan dari lilitan hutang, lepaskan kami dari segala kepahitan dan kesulitan. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah, umroh haji yang mabrur-mabrurah. Ya Allah, karuniakan kepada kami akhir hayat husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Allah Maha mendengar. Terima kasih. Kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.